Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Di malam hari, di tempat Freya Familia berada, Belle yang udah sepenuhnya tersadar jika dia bukan anggota Freya Familia mulai memikirkan gimana cara dia menghadapi Freya dengan kondisi pikirannya yang udah balik rasional. Kemudian di luar ruangan nampak terlihat ada Ryu yang lagi bikin kerusuhan. Meski hanya seorang diri, tapi Ryu mampu ngebasmi hampir semua anggota Freya Familia. Jadi ternyata alasan kenapa Ryu bisa keluar dari penjara dan bikin kerusuhan, itu semua berkat cewek Yandere yang membebaskannya dari penjara. Awalnya Ryu ragu untuk menerima usulan bikin kerusuhan, sebab dia tidak tahu alasan dibalik pembebasannya. Akan tetapi saat tahu yang minta ini adalah Sirplova yang menangis, Ryu pun jadi menurutinya tanpa bertanya lebih lanjut. Sementara itu, Belle yang masih di dalam ruangan disuruh Heize untuk diam di sini. Karena nggak mau bikin lebih repot, Belle hanya bisa setuju dengan sarannya. Dalam hati, Belle mulai berasumsi jika yang datang bikin rusuh besar dugaan adalah seseorang yang hendak menyelamatkannya. Kemudian di belakang Belle, tiba-tiba saja dua penjaga yang Heize tugaskan untuk menjaga Belle seketika pingsan tanpa sebab. Belle keluar ruangan untuk mencari tahu siapakah sosok yang telah membantunya. Menarik sekaligus plot twist-nya, sosok tersebut ternyata adalah Mbah Elf. Anjir, ada misteri apa lagi ini? Selanjutnya, Belle mendatangi sebuah tempat mirip altar. Dan di tempat tersebut, dia bertemu dengan cewek Yandere. Dari sini, cewek Yandere mulai bertanya, sejauh manakah Belle mengetahui tentang kebenaran? Belle menjawab, namanya adalah Belle Cranel, berasal dari Hestia Familia, bukan dari Freya Familia. Terus, sejauh manakah engkau sadar akan sekitarmu? Belle tak mengerti apa yang sebenarnya ingin Horn maksud ini. Horn marah, mengatakan bahwa Belle itu sampah dari segala sampah yang ada. Padahal Freya sudah sejelas itu mengungkapkan perasaannya padanya, tapi dia malah pelin-pelan. Padahal Freya tersakiti oleh cintanya, tapi dia malah nggak paham. Dasar sampah masyarakat, hobinya ngegodain cewek mulu, terutama yang lebih tua. Tapi pas udah dibikin baper, dia malah lepas tanggung jawab. Sampah sepertimu memang sudah sepantasnya dimusnahkan agar tidak menimbulkan korban lainnya. Untuk pertama kalinya, gua setuju sih sama cewek Yandere. Emang sampah banget nih MC. Semoga aja endingnya nanti, nih orang dimatiin dengan sangat tragis. Meski posenya pengen ngebunuh makhluk ini, tapi kondisinya Horn saat ini dalam keadaan nangis. Menangis sejadi-jadinya karena perasaan benci dan suka kepada Belle yang muncul di saat yang bersamaan. Aku selalu mendengarnya, tangisan kecil yang selalu keluar di hatinya, yang selalu menangis karena merasakan penderitaan, yang selalu menangis dikarenakan rasa sakit tanpa adanya jalan keluar. Kumohon, sadarlah dan pahamilah perasaannya. Kumohon, Belle-san. Mendengar Horn memanggil namanya secara formal membuat Belle jadi teringat perkataan template Sir yang juga dipakai Dewi Freya. Dari sini, Belle akhirnya paham jika Sir itu pada dasarnya adalah dua orang. Sir yang mencintainya adalah Freya, sedangkan Sir yang membencinya adalah cewek Yandere alias Horn. Lalu setelahnya, Horn langsung memberikan pisau Dewi Hestia kepada Belle. Lalu saat pisau itu berada di tangan Belle, Horn langsung menusukkan dirinya ke sebuah pisau yang lagi Belle pegang. Dan alasan dibaliknya karena Horn merasa inilah hukuman yang pantas dia terima dari mengkhianati Dewi Freya 2 kali. Lalu setelahnya dia mengaktifkan lingkaran sihir, dan lingkaran sihir ini bertujuan merubah penampilannya menjadi sosok Sirplova. Dalam wujud Sir, Horn yang tak tahan dengan luka di hatinya meminta untuk diselamatkan. Tentu saja Belle pun menerima dengan senang hati. Aku akan menyelamatkan kalian berdua.
Entah bagaimanapun caranya, itu adalah sesuatu yang harus kulakukan. Selanjutnya, Belle mendatangi kediaman Dewi Freya dan tanpa basa-basi langsung mengatakan, "Apakah kamu adalah Sir Plova?" Itu benar, dan Sir itu sendiri pada dasarnya tidak ada, karena itu semua hanyalah lelucon yang kulakukan dari memainkan sebuah peran. Belle nanya, "Jika emang semuanya akting, lantas mengapa saat itu, saat terjadi penolakan, engkau malah menangis?" Muka Freya mendadak masam. Freya menjelaskan, tentunya untuk mendalami peran, sebuah air mata diperlukan. "Itu bohong, aku bisa yakin. Saat air matamu terjatuh, engkau beneran tersakiti." Dalam kondisi yang marah, Freya melemparkan jepit rambutnya hingga pecah, mengatakan main-mainnya telah selesai. Sosok Sir telah mati. Tidak, Sir tidak mati, karena dia baru saja memintaku untuk menolongnya. Besar sekali ucapanmu. Dengan entengnya ingin menyelamatkan, padahal hatinya terluka, itu semua karena perbuatanmu. Itu benar, aku menyakitinya dan juga menyakitimu. Mendengar ini, Freya malah memerah. "Penyebab kamu hancur seperti ini tak lain karena diriku. Makanya sebagai tanggung jawab, aku ingin menyelamatkanmu. Kamu terlalu egois. Baik ambisi dan kata-katamu semuanya sangat egois bagiku. Bukankah kamu juga sama? Kamu egois karena menyihir semua orang di Orario hanya karena ingin mencapai tujuanmu." Freya masih menolak keras jika Sir Plova masih ada. "Setelah melakukan pernyataan yang begitu tulus, mana mungkin aku percaya itu semua hanyalah kebohongan semata." Freya kembali memerah. "Aku tidak akan membiarkan seseorang yang tulus sepertinya tidak ada. Pernyataan cinta yang Sir lakukan itu memanglah nyata. Tak akan kubiarkan ada yang menyangkalnya. Bahkan walaupun itu kamu sendiri." Freya jadi murka, mengatakan, "Memangnya apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkanku?" Bener juga ya. Gimana cara nyelamatin hati gadis yang patah hati sementara dia inilah penyebab masalah itu? Freya melanjutkan, "Itu benar, semua orang di Orario telah berada di bawah pengaruhku. Jika aku tak memiliki hati, mungkin cara termudah untuk menghancurkan mentalitasmu adalah dengan menjadikan Hestia Familia dan Ais sebagai musuhmu." Bener juga ya. Jika dari awal Freya mengerahkan keluarganya Belle beserta yang dicintainya untuk maju melawannya bagaikan orang asing, mungkin saja hati Belle akan hancur. Dan setelah hancur, maka mudah bagi Freya untuk mempengaruhinya. Tapi mustahil bagi Freya untuk melakukan hal tersebut, karena dia tak ingin melihat yang dicintainya rusak hingga ke inti yang paling dalam. Selanjutnya, entah apa yang terjadi, logo Dewi Freya seketika berubah kembali jadi logo Dewi Hestia. Nggak hanya Belle doang yang logonya kebakar, hampir seluruh orang di kota Orario mengalami kebakaran massal bagaikan kayu bakar. Jika berdasarkan apa yang Uranus katakan, penyebab kebakaran massal dan hilangnya pengaruh genjutsu itu semua berkat kayu bakar yang ditetesi darah Hestia. Nah, jadi ceritanya, pada saat Freya mendatangi Uranus, Uranus emang bilang mau menutup mata terhadap apa yang akan Freya lakukan. Lalu pada saat ada Hestia yang kesini, Uranus pada awalnya ngusir Hestia karena tak ingin membuat keributan dengan Freya. Cuman pas tahu ada surat Hermes di tangan Hestia, Uranus jadi memikirkan suatu rencana untuk mempekerjakan Hermes Familia sebagai kurir pengantar kayu bakar. Nah, kebetulannya saat ini Hermes udah sadar jika dia kena genjutsu. Sehingga pada saat familianya sibuk ngurusin kayu, Hermes yang diberikan surat oleh Asfi langsung paham apa yang seharusnya dia lakukan dalam kondisi ini. Dan yang Hermes lakukan setelah menerima surat adalah meminta darah Hestia. Lalu setelah darahnya didapat, dia pun langsung segera meneteskannya ke semua kayu bakar yang hendak familianya bawa, agar segera dibagikan ke semua orang di Orario.
Kemudian saat malam hari akhirnya tiba dan semua orang mulai membakar kayu itu di rumah masing-masing, maka sudah waktunya bagi Hestia naik panggung. Bisa dibilang alasan kenapa kekuatan omnipoten milik Freya mendadak hilang, itu semua berkat ditimpa kekuatan Dewi Hestia. Jadi bisa kita simpulkan, counter mutlak bagi kekuatan Freya ialah kekuatan Hestia. Gila, dimasak satu squad dong Dewi Freya. Literally, ketiga dewa dan dewi bekerja sama hanya demi melengsarkan Freya dari kekuasaannya. Setelah api penyucian yang Hestia keluarkan menyebar ke seluruh kota, maka saat itulah pengaruh genjutsu akhirnya terlepas sepenuhnya. Lalu untuk yang terjadi selanjutnya, demo massal dari semua penduduk Orario terhadap Dewi Freya mulai terjadi. Wih, serem banget gila, satu negara loh, pada mau demo semua sama Freya beserta familianya. Dipojokin satu negara dan merasa tak bisa berbuat apapun, Freya akhirnya dengan berani mengajukan sebuah duel kepada Hestia di sebuah permainan bernama Wargame. Mendengar ini, semuanya langsung kaget. Awalnya, Hestia ingin menolak, karena menurutnya apa manfaat bagi dia mengikuti wargame ini. Cuman pas tahu walaupun udah bikin keributan, tapi Freya Familia gak bakalan dibubarin dengan alasan terlalu banyak memberi kontribusi pada serikat. Jadinya, Hestia hanya bisa mengandalkan pendapat Bel selaku pemeran utama dalam insiden ini. Sebelum menerima, Bel bertanya pada Freya, akankah Freya mengabulkan apa yang Bel inginkan? Tentu, dan apa yang kamu inginkan? Jawab Freya. Jika aku menang, tolong pertemukan aku lagi dengan Sirplova. Tidak, kurasa aku ingin tahu sosok asli dirimu yang sebenarnya. Dengan wajah seram karena nggak mau mendengar kata Sir, Freya menyetujui permintaan ini. Oke, sekarang kita bahas dulu apa itu Wargame. Jadi, Wargame itu sejenis pertempuran yang bertemakan Battle Royale. Jika di Battle Royale, kita akan melihat banyaknya squad di lapangan. Sementara di Wargame ini, kita hanya akan melihat pertempuran yang hanya diisi dua kelompok saja, yakni Hestia Familia versus Freya Familia. Jika berdasarkan peraturan yang tertulis, maka diketahui bahwa gaya permainannya akan mengikuti permainan petak umpet. Cara kerjanya, dewa atau dewi yang terlibat dalam permainan akan mengumpat serahasia mungkin. Kenapa harus rahasia dan terjaga? Sebab dewa dan dewi di sini punya peran sebagai raja seperti di permainan catur, yang mana ketika mereka ditemukan, maka tim yang menemukan akan dinyatakan sebagai pemenang, dan permainan Wargame berakhir di sini. Maka dari itu, masing-masing familia diharuskan untuk jago dalam bertarung maupun menyusun strategi, supaya chance mereka untuk mendapati kemenangan bisa terjamin. Kira-kira udah paham kan gambaran tentang apa itu Wargame? Nah, untuk imbalan atau hadiah yang didapatkan, Freya Familia akan mendapati Bel Kranel yang akan dinaturalisasi jadi Freya Familia. Sementara Hestia Familia akan mendapati Sirplova dan sosok asli dari Dewi Freya. Selanjutnya, karena Hestia Familia itu kekurangan pemain sekaligus kekurangan kekuatan tempur, maka Freya mengizinkan Hestia untuk mengikutsertakan familia lain ke dalam kelompoknya. Cuman yang jadi masalahnya, kelompok Loki Familia yang disinyalir punya kekuatan tempur sekuat Freya Familia malah tidak bisa Hestia ajak ke dalam pertempuran ini. Padahal peluang besar agar Hestia Familia meraih kemenangan adalah dengan mengikutsertakan mereka ke dalam pertempuran ini. Berikutnya, Finn memulai negosiasi dengan Guildmaster agar blacklistnya Loki Familia terhadap Wargame kali ini bisa dicabut. Namun, Guildmaster menolaknya dengan alasan tak ingin menghancurkan kedua tim MPV lewat Wargame ini.
Karena kedua tim inilah kekuatan utama bagi negara ini. Sehingga kalau keduanya hancur bersamaan, lantas gimana caranya kota Orario bertahan hidup? Dari banyaknya rambling monster yang suatu saat bisa ajak keluar, atau mungkin ada musuh yang menyerang. Sementara kekuatan utama mereka saja udah hancur. Untuk menenangkan Finn yang rewel, Guildmaster menawarkan sebuah item yang didapat dari lantai 60 yang terletak di sebuah taman Estalia. Dan sosok atau dalang di balik Loki Familia nggak bisa ikut serta, tak lain dan tak bukan adalah Mbah Elf seorang. Jujur bingung gua mah sama Mbah Elf, kemarin berkhianat dengan sengaja ngebiarin Belle buat bertemu sama Horn, dan sekarang malah jadi penyelamat. Ya nggak bisa disebut berkhianat juga sih, toh cuman pengen ngebantu Horn doang nyadarin kelinci bodoh supaya dia bisa nyelamatin Dewi Freya dari rasa sakitnya. Berikutnya, di kediaman Hestia Familia, semua orang yang pernah membuat hati Belle terluka, kini tengah bersujud syukur meminta ampunan. Tentu saja, abang kelinci yang baik hati ini memaafkan perbuatan mereka. Dengan syarat, mereka harus bantuin Belle dalam menghadapi Freya Familia. Tentunya permintaan itu mah udah pastinya, karena kita semua yang di sini merupakan keluarga. Oh ya, BTW, Welf, Haruhime, Lily, beserta Mikoto, kapan ya mereka dinaturalisasi menjadi Hestia Familia? Ada yang tahu nggak? Di episode berapa dan season berapa? Penasaran aja gitu, kenapa mereka bisa bareng Hestia mulu, padahal masih belum dinaturalisasi sama Hestia. Karena yang mereka hadapi merupakan kelompok yang diisi pro player semua, maka perlu bagi Welf untuk menempa senjata yang paling bagus sebagai persiapan. Lalu bagian untuk menyusun strategi tim akan diberikan pada Lily. Niatnya sih gitu, cuman pas mau nyusun strategi, taunya Lily malah mabok akibat dari menyerap banyak informasi di dalam perpus. Selanjutnya, Finn datang ke sini untuk membantu Lily memecahkan masalahnya dengan melatih Lily agar bisa menjadi komandan supaya Lily bisa cakap ketika memberi arahan di lapangan. Tentu saja, Lily menerima tawaran itu dengan sepenuh hati. Di saat Lily nyusun rencana, Belle akan berfokus ningkatin level, sekaligus ningkatin ketajaman berpedangnya demi persiapan di medan perang. Selanjutnya, di tempat makan, Mord yang tak ingin kehilangan kesempatan buat jadi terkenal, memutuskan untuk ikut serta ke dalam fraksi anti Freya. Ya, walaupun niat aslinya dia cuman khawatir doang jika Belkranel dalam bahaya. Mendengar temannya mengatakan kebenaran, seketika itu Mord jadi sundir. Ya ampun, malu-malu loh. Dengan semua orang yang bersatu membentuk fraksi anti Freya, Hermes berpendapat itu semua takkan bisa mengantarkan mereka pada kemenangan. Sekuat apapun kekuatan yang dikumpulkan, pada akhirnya takkan memberikan hasil yang terbaik jika Loki Familia tidak ikut serta. Berikutnya, Belle yang dilatih dua bersaudara kini mengalami peningkatan level jadi level 5. Meski mengalami peningkatan level, tapi Belle masih khawatir. Secara yang dia lawan itu rata-rata pro player semua. Berikutnya, di kediaman Freya, kucing hitam mulai memberikan info tentang wargame yang telah ditentukan. Acaranya akan dilangsungkan 6 hari lagi. Lokasinya di reruntuhan kota Olza. Selanjutnya, kucing hitam bertanya, apa alasan Freya menjauhkan Ais dari sisi Belle? Freya menjawab, kemungkinan terbesar Belle bisa mengalami peningkatan signifikan adalah karenanya mengalami perkembangan hingga menjadi sangat kuat. Kucing hitam kembali nanya, apakah Anda benar berpikir kami semua akan terpojok hanya karena peningkatannya? Supaya bisa mendapatkannya kembali, tentu saja aku harus waspada. BTW, semenjak ditinggal Belle, entah kenapa rasanya Freya tuh jadi murung banget gitu. Berasa ada yang kurang dalam hidup ini. Lalu setelah percakapannya usai dengan kucing hitam, Freya mulai menertawakan diri sendiri. Membuat Belle dan Ais berjauhan hanya alasannya,
Karena yang sebenarnya terjadi, Freya hanya cemburu jika harus melihat mereka yang akan selalu bersama. Wah, kasihan banget ya. Sementara itu di sebuah kamar, lagi-lagi nampilin Anya yang depresi. Nggak capek gitu ya, dari kemarin depresi mulu loh. Sampai Lunor yang menjenguknya pun dibuat marah. Kenapa harus mengurung diri daripada mencari solusi? Kemudian tanpa berlama-lama lagi, acara wargame antara Freya Familia versus Hestia Familia akhirnya dimulai. Untuk wilayah bagian timur akan diisi fraksi anti Freya, yaitu sebuah Familia Hestia namun dicampur dengan banyak familia lain di dalamnya. Dan inilah deretan anggota di dalam fraksi tersebut. Sementara itu, wilayah bagian barat akan diisi Freya Familia. Seperti halnya petak umpet, permainan ini mengharuskan para pesertanya menemukan sesosok dewa dan dewi yang bersembunyi. Karena peran dewa dan dewi di sini selayaknya raja di catur, maka pada saat salah satu dari mereka menemukan sang raja, maka permainan ini pun akan berakhir dengan dimenangkan oleh si penemu. Namun, wargame kali ini sedikit berbeda, karena di sisi Freya Familia, mereka diwajibkan untuk menemukan semua dewa dan dewi yang tergabung ke dalam fraksi anti Freya. Sementara fraksi anti Freya hanya perlu nemuin Freya doang, dan udah, mereka pun langsung menang. Gila, literally solo versus squad ini mah. Meski terkesan berat sebelah, tapi peraturan gamenya yang memakai bunga lumayan membantu Freya Familia. Jadi sebelum berangkat untuk ngumpet, para dewa dan dewi harus menempelkan satu bunga di badan mereka masing-masing. Dan bunga tersebut tak boleh mereka sembunyikan. Jika mereka bertemu musuh, maka hal yang bisa mereka lakukan adalah berlari sekuat tenaga dan sejauh mungkin. Tapi jika udah lari, namun bunga tersebut masih berhasil direnggut oleh musuh, maka dewa dan dewi yang ikut dalam permainan beserta familianya akan dikeluarkan dari permainan. Dengan kata lain, harus gugur. Setelah peraturan dijelaskan, maka sekarang giliran Lily untuk menjelaskan strateginya kepada para member fraksi anti Freya. Di sini, Lily mengungkap jika komandan musuh sudah pasti jauh lebih kompeten, lebih hebat, dan lebih berpengalaman dari dia, sehingga peluang kita untuk mengalahkannya sangat kecil. Namun, aku masih tetap ingin menang, karena aku ingin menghajar Dewi Freya yang telah menipu pikiran kita. Maka dari itu, pinjamkanlah aku kekuatan kalian, wahai para petualang sekalian. Biarkan aku memimpin kalian untuk menuju kemenangan. Melihat semangat Lily, para member juga ikutan semangat. Sementara Komandan Freya Familia, yakni Mbah Elf, tanpa basa-basi dan tanpa ngebriefing rencana, langsung saja mengerahkan prajuritnya menuju lapangan. Dengan gong yang dipukul, maka pertempuran ini resmi dimulai. Dan beginilah banyaknya penampakan fraksi anti Freya ketika mereka mau nyerang. Gila, satu negara loh langsung nyerang secara bersamaan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!